Salam damai sejahtera. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari ini hidup kita akan kembali diisi dengan firman Tuhan. Maka oleh karena itu dengan kerendahan hati, marilah datang kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengimani firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita membuka Alkitab kita, maka kita akan melihat tema pemberitaan Yesaya 9 adalah tentang nubuatan kelahiran Raja Damai. Siapakah Raja Damai? Yesus Kristus adalah Raja Damai yang sudah dinubuatkan para nabi-nabi, termasuk Nabi Yesaya. Dalam nubuatan Nabi Yesaya dikatakan dalam ayat 1 begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Tahukah saudara apa makna yang dimaksud dengan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan? Kegelapan yang disebut adalah dosa. Maka dengan demikian disebut begini, bangsa yang berjalan atau hidup di dalam dosa. Mereka berdiam di dalam kekelaman. Kekelaman yang dimaksud dalam bahasa Karo disebut the shadow of the dead. Itu dalam bahasa Karonya. The shadow of the dead. Bayang-bayang maut atau lembah kematian. Jadi bangsa yang berjalan atau hidup di dalam dosa, mereka berdiam di negeri kekelaman. Perhatikan saudara-saudara, orang yang hidup di dalam dosa disebut kegelapan akan berakhir kepada kekelaman atau lembah kematian. Kesimpulannya adalah upah dari dosa adalah maut atau kematian untuk selama-lamanya. Inilah kondisi manusia pada saat itu. Hidup manusia seperti berjalan di dalam kegelapan. Hidup manusia penuh di dalam kekelaman. Tetapi keajaiban terjadi. Hidup manusia mendapatkan pemulihan. Pemulihan itu mendatangkan sukacita dan sorak-sorai. Sama seperti sukacita di waktu panen. Saudara-saudara, bagi seorang petani, masa panen adalah masa yang dinanti-nantikan. Apalagi jika tanaman yang akan dipanen itu bertumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang berlimpah, maka sukacita yang besar akan dirasakan oleh petani. Saudara-saudara, sukacita yang lebih dari itu telah kita rasakan, di mana ketika Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan, keluar dari lembah kekelaman menuju terang. Ketika dosa itu telah Tuhan patahkan dan damai sejahtera itu Tuhan beri bagi kita, maka kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dan diucapkan dengan kata-kata menjadi nyata di hidup manusia. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita masih melihat terang yang besar itu? Atau jangan-jangan kuk dan gandar itu kembali menekan kehidupan kita? Jangan-jangan terang itu semakin meredup, saudara-saudara. Dan pekatnya kegelapan itu semakin membuat kita tidak dapat melihat Tuhan di hidup ini.
Mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga melalui firman-Mu yang kudus, yang boleh kami dengar di hari ini, membuat iman kami semakin kokoh dan berbuah dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan kami, di saat ini kami berdoa, kembali mendoakan kehidupan jemaat yang Engkau kasihi. Dimanapun kami berada, dimanapun saudara-saudara kami berada, serta seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Tuntunlah selalu hati kami ya Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa bagi jiwa yang sedang tertekan, oleh karena keputusasaan, oleh karena beban hidup yang berat yang dirasakan oleh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah jiwa yang tertekan boleh kembali disegarkan, dan pengharapan yang patah boleh kembali dikuatkan di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.